Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan juga irodahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan untuk mendatangi masjid ini, menjalankan serangkaian ibadah, salah satunya adalah thalabul ilmi. Tanpa irodah, tanpa takdir, tanpa kemudahan dari Allah, niscaya mustahil kita hadir di sini. Niscaya mustahil hati kita, kaki kita, jiwa raga kita tergerak untuk mendatangi. Oleh karenanya ini adalah sebuah hidayah yang harus senantiasa kita syukuri bersama-sama. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ada yang mau masuk surga, Ibu? Pasti ya, Bapak Ibu pasti kita semua ingin masuk surga. Pasti kita ingin diberikan syafaat ya. Guru-guru kita sering menyampaikan bahwa surga itu bukan karena ibadah kita. Itu adalah rahmat, adalah kasih sayang Allah kepada kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita mau menjemput rahmat Allah kalau kita tidak berupaya untuk mendekatinya, beribadah kepadanya? Kan gitu ya Bu ya, Bapak ya. Oleh karenanya kesempatan kali ini sambil kita silaturahim, sambil kita bertemu dengan warga Villa Pasirwangi yang lain. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah setelah sekian tahun, saya lupa mungkin lebih dari 5 tahun ya, saya baru ke masjid ini lagi. Nah ini nampaknya supaya nyaman Pak, bagusnya kalau kajian itu mendekati ke sumber suara, jadi ulah nyararande gitu Pak, mendekat saja supaya rapi. Ibu-ibu yang agak belakang boleh ini agak maju sedikit, alhamdulillah aman lah. Sama Bu di belakang sama di depan juga. Jadi sami-sami tetiasa nyarande. Sebelum masuk ke bahasan, alhamdulillah Bu kalau di sini macet orang Sunda geksor. Jadi ustadznya, mustaminya sudah dapat makanan dan minuman luar biasa. Karena biasanya di beberapa tempat yang disediakan suguhan makanan dan minumannya ustadznya aja Pak. Alasannya apa? Kan ustadznya nu capek. Kata siapa? Orang hitung-hitungan Bu, capek mana antara ustadz dengan mustami kira-kira Bu? Siapa yang suka ngantuk dalam kajian, ustadznya atau yang mendengar? Tuh, berarti capek mana? Tuh. Dua, anu sok nyarang di pengajian ustadznya atau pendengarnya? Jadi yang capek siapa? Tuh, anu sok nangunjar di pengajian saha? Ustadzna tanapi anu yang mendengarnya Bu? Tuh, jamaahnya yang mendengarnya yang susah, makanya lebih capek yang mendengar. Matakna kedah geksor anu ngadangukeun mah. Bahkan yang susah konsentrasi tuh yang menjadi penceramah atau yang menjadi jamaahnya Bu? Tingali we dan sok susah konsentrasi mah anu mana ngadangukeunana hiji kutunduh. Dua kadang-kadang Bu komo ibu-ibu mah jog cece eta ustadna saha ce menikah sep jog gitu ya Bu. Si eta ngobrol we gara-gara pembukana eta aya alasan hayang ngobrol. Mitina pembukana ka ustadna heula. Jadi rame Bu.
Makanya saya bilang yang patut dihargai itu bukannya ustadznya saja. Kalau ustadznya jauh-jauh gitu ya, kurang sunat tuturubun. Ini teh Kota Madia apa kabupaten, Pak? Oh, berarti saya keluar kota ka dia teh. Keluar kota, Bu, saya nyaba ka dia teh jigana menang di Jama Kosor berenang gitu. Nah, luar biasa. Kan ustadznya jauh, enggak juga, Bu. Dalam satu majelis yang akan mendapatkan pahala bukan hanya pembicara. Yang berjihad bukan hanya pembicaranya, tapi seluruh yang masuk dalam lingkung yang namanya majelis ilmu, seluruh pakai poster di depan. Wagrup, IG, Facebook, mereka nama. Status dan yang lain-lainnya lah gitu. Tapi apakah semua yang dapat dan melihat undangan pengajian itu datang tidak, Bu? Tidak. Hanya orang-orang yang mau membuka pintu hatinya untuk datang ke tempat ini. Termasuk, ini soundnya termasuk enak. Ketika azan misalkan dikumandangkan, ini pakai sound luar kalau adan. Pasti, Bu, ngapain adan pakai sound dalam? Kan azan itu harus terdengar luas. Hayya ala sholah. Minimal, sound system itu harus menjangkau seluruh sudut di komplek ini. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh yang terjangkau dengan suara adan ini datang ke masjid ini tidak, Bu? Tah eta hidayah Allah teh. Rata Allah kasih, tapi ada orang yang tetap menutup pintu hatinya untuk menerima hidayah itu. Jadi jangan dikatakan, "Ece da abdi mah can kengeng hidayah." Enggak, sudah hidayah mau buka tidak, mau terima atau tidak. Makanya kita termasuk bersyukur ringan langkah kaki kita datang ke masjid ini memenuhi panggilan Allah. Saya katakan memenuhi panggilan Allah, bukan panggilan dari atau memenuhi undangan DKM Masjid Istiqomah, bukan. Mohon maaf, DKM Masjid Istiqomah nggak bisa ngasih pahala. Ibu dipuji tuh ku Pak DKM, ente kan pundung moal pundung. Paling DKM mah ngasih cai tah jeung ieu tah, nah ieu tah ieu DKM. Itu ibu tiasa mesa nu kieu. Maka kayak bisa sorangan. Saya yakin menjamah Masjid Istiqomah bukan ingin dapat ini dan uki memeser sadia ge tiasa, Bu. Ibu datang ke tempat ini bukan memenuhi undangan DKM, tapi hakikatnya memenuhi undangan Allah, karena Allah yang mau ngasih pahala. Makanya kita berusaha luar biasa ingin datang, bahkan sudah datang berusaha mendengarkan dengan baik. Kenapa? Karena kita datang bukan memenuhi undangan DKM. Sama dengan sholat. Ketika dikumandangkan hayya ala sholah, kita datang bukan memenuhi undangan muazin, bukan. Hakikatnya Allah yang memanggil. Makanya rasa syukur yang kedua tadi, syukur Allah masih memberikan kemampuan hati kita menerima hidayah Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita kali ini tema tentang Isra dan Mi'raj. Ini rata-rata di Indonesia ini setiap tanggal 27 Rajab, bahkan jadi tanggal merah diperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Di masjid-masjid, walaupun bukan tanggal 27, termasuk di sini, rata-rata mengaitkan pengajian dalam rangka mempakati oleh para ulama, kebanyakan ya, Isra Mi'raj itu terjadi amul huzni, tahun kesedihan. Nanti kita pertajam tentang tahun kesedihannya, kita ambil pelajarannya. Yaitu wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah. Rasul kemudian diisrokan dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Khadijah wafat sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, yaitu bulan Ramadan. Keberatan beliau kalau Isra Mi'raj terjadi 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian, berarti terjadi Isra Mi'raj dulu, baru Khadijah wafat. Sedangkan Rajab sama Ramadan bulan mana, Bu? Rajab. Bulan Rajab. Itulah yang beliau mengatakan pendapatnya lemah 27 Rajab itu. Begitu. Jadi nu aman kumaha? Yakini Isra Mi'raj itu terjadi duka iraha gitu. Justru gitu ya, pada sampai saat ini kenapa terjadi perbedaan pendapat? Nggak akan terjadi perbedaan pendapat kalau ada dalil yang valid yang menunjukkan tanggal. Mau terjadi perbedaan pendapat begini, orang hanya menganalisa kapan ini kejadiannya berdasarkan fakta sejarah. Gitu. Karena hemat kami sampai saat ini belum menemukan dalil valid yang menunjukkan tanggal. Sama dengan nanti nuzulul Quran.
Kita ambil 17 Ramadan, padahal tidak hanya itu pendapatnya. Ada yang menyebut 24, Pak. 24 Ramadan. Analisanya apa? Kan Lailatul Qadar. Mana Lailatul Qadar tanggal 17? Nah, itu contohnya. Tapi kalau saya nggak ribet, Pak. Rek 17, mau 24, Quran geus turun. Itu saja. Sama dengan Isra Mi'raj. Mau tanggal berapapun pendapatnya, toh Isra dan Mi'raj sudah terjadi. Dan kita imani. Kita tidak usah memperdebatkan iraha-irahana. Anu riweuh mah tadi lamun ohnya jadi kumaha abdi jadi ragu-ragu ya tengayakeun perayaan teh nya eta masalahna, Pak. Jadi kalau yang tidak mengadakan perayaan mah teu riweuh, Pak. Yang penting yakini Isra Mi'raj sudah terjadi. Sama lamun dikaitkeun Maulid Nabi emang jelas udah sepakat Pak 12 Rabiul Awal belum juga. Yang disepakati yang jelas tahun gajah. 12 Rabiul Awalnya belum. Nah, tapi kembali kalau bagi kami yang pokok kita yakini keberadaan Nabi, kemuliaan Nabi. Adapun tanggal, nah itu masih debatable, nggak masalah. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang peringatan Isra dan Mi'raj ternyata